Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan di rumah dan semangat belajar dari rumah. Baik adik-adik, hari ini mari kita memasuki tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Jangan lupa di like dan subscribe di Guru Izar Channel ya. Pada tema 2 ini, udara bersih bagi kesehatan, kita masuk ke subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPA di 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.2 juga mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Fokus kita hari ini yaitu menunjukkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya, dan bahasa Indonesia menentukan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Sudah siap adik-adik belajar hari ini? Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar berikut terdapat ada manusia, kambing, ayam, dan itik sebagai makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian, dari semua makhluk hidup tersebut, perbedaannya yaitu dari anggota tubuhnya, cara berjalan, jenis makanan, tempat hidup, dan sebagainya. Kemudian, di situ juga ada persamaan buat makhluk-makhluk hidup yang ada pada gambar. Contohnya, semua makhluk hidup tersebut membutuhkan makanan, bernafas, dan membutuhkan tempat tinggal. Semua makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut membutuhkan oksigen untuk bernafas ya. Dan cara pengambilan oksigennya pun berbeda-beda, seperti burung dan juga kambing. Itu berbeda cara pengambilan oksigennya ya. Nah, ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan dengan menanam tanaman hijau. Untuk itu, jangan menebang pohon sembarangan ya. Ada banyak bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Salah satunya ialah menjaga lingkungan demi tetapnya tersedia oksigen untuk kita bernafas. Nah, jadi penting sekali ya tumbuhan untuk bernafas karena tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernapas oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sudah paham kan anak-anak? Nah, kemudian coba kamu amati gambar berikut ini. Dayu yang cantik memakai bondu kuning dan ikan hias yang cantik di dalam akuarium. Ada teksnya ya di buku, kalian baca dan cermati bacaan tersebut. Setelah kalian selesai membaca Dayu dan ikan hias, coba kalian perhatikan peta pikiran tentang informasi dari teks bacaan tersebut. Kalian amati ya, peta pikirannya itu seperti ini. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ikan hias yang dipiara dari jenis ikan maskoki. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias dipiara di dalam akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulut. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Siapa yang memelihara ikan hias itu? Dayu yang memelihara ikan hias. Nah, peta pikiran itu seperti ini ya. Sekarang tugas kalian adalah mencoba membuat peta pikiran seperti yang tadi. Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan.
Selanjutnya, mari kita masuk ke materi pernapasan pada hewan. Media hari ini yaitu berupa komik. Kalian pernah membaca komik kan? Tokoh dalam komik ini yaitu cacing, serangga, ikan, dan hewan-hewan lainnya. Selamat menyimak. Hai cacing, mengapa kamu keluar tanah? Aku sedang mencari udara untuk bernapas. Cacing, bagaimana cara kamu bernafas? Aku bernapas melalui permukaan kulit. Kulitku selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oh, pantas saja kamu suka tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhmu selalu basah dan berlendir, kan? Iya, kalau begitu aku akan tunjukkan dan jelaskan alat pernapasanku. Ini adalah alat pernapasanku. Aku membutuhkan oksigen loh untuk bernapas. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Bagaimana dengan kamu, serangga? Alat pernapasanku berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Seperti ini penampangnya. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, itu proses pernafasanku. Kalau kamu kan bagaimana? Aku bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ini adalah alat pernapasanku. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Halo teman-teman. Wah, ada hewan amfibi, kabur! Halo teman-teman. Wah, ada burung, kabur juga. Wah, pada kabur, padahal sedang asik cerita alat pernapasan. Ya sudah, aku yang cerita alat pernapasanku. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Oh, unik ya. Bisa berubah begitu alat pernapasanmu, katak. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di atas rongga dada.
Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Begitulah. Hah, ada ular. Ayo kita kabur, Kapak. Kau pada kabur? Kan aku juga ingin ceritakan alat pernapasanku. Ceritakan saja ular, biar kami yang dengarkan. Nanti giliranku. Baiklah lumba-lumba, aku akan jelaskan. Aku adalah reptil, bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Wah, berarti alat pernapasan kita sama, yaitu paru-paru. Sama halnya seperti hewan mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Iya betul, seperti hewan-hewan mamalia ini. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan komiknya? Ini adalah hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, mari kita berkarya. Membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Kalian bisa memilih salah satu organ pernapasan hewan di bawah ini. Boleh cacing tanah, boleh ikan, serangga, amfibi, jenis reptil, burung, atau mamalia. Kalian bebas memilih, lalu kalian gambar dan hasilnya foto, kemudian unggah ke link yang sudah disediakan. Selamat belajar dari rumah.